Bab 4. Pohon pisang di tengah hujan peluru. Matanya menatap pintu dengan harap yang nyaris padam. Ia menunggu suaminya datang. Tapi yang terdengar hanya derap langkah prajurit dan suara komando dari kejauhan. Tugas lebih penting daripada persalinan istrinya. Di sisi lain barak, lapangan tengah kampung dipenuhi debu. Warga digiring berkumpul di bawah cahaya lentera yang goyah. Wajah mereka kosong. Bibir mereka pecah karena takut dan dahaga. Di depan mereka, seorang kopral Belanda berdiri dengan senapan di bahu. Logat Sundanya kaku, tapi ancamannya menusuk tulang. Dengarkan, siapa yang menahan upeti akan berurusan dengan barak. Jelas? Lara senapan itu bergerak perlahan, menyapu kerumunan. Suasana menjadi sesak. Kisanut, lelaki tua dengan punggung bungkuk, memberanikan diri maju selangkah. Suaranya bergetar, namun matanya menyala. Tuan, kami sudah tidak sanggup. Sawah kami gersang, lumbung kami kosong. Upeti ini membuat kami mati perlahan. Suara letusan memecah malam. Kisanu terhuyung. Lututnya melemah, lalu tubuhnya ambruk ke tanah. Tak bergerak lagi. Sunyi. Hanya angin yang berdesir di antara rumah-rumah bambu. Nyi Itah, seorang ibu muda, menjerit lirih. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Cukup! Anak gadis saya, kehormatannya direnggut oleh orang-orang barak ini. Letusan kembali terdengar. Tubuh Nyi Itah melemah dan jatuh bersandar ke tanah. Sorot matanya menghilang, menatap langit malam yang kelabu. Melihat itu, warga lain seketika tersungkur. Dahi mereka menempel pada tanah. Mereka memilih hidup, walau harus menyerahkan seluruh hasil panen. Beras, telur, kelapa, semua ditumpuk ke gerobak kayu dengan hati yang remuk. Seekor gagak melintas di atas mereka. Suaranya serak seperti tawa. Beberapa jam kemudian, lampu minyak di ruang persalinan berkedip lemah. Ebah menggigit bibirnya sampai pucat. Bayinya belum lahir. Seolah ia tahu, ayahnya belum berada di dekatnya. Di luar, prajurit-prajurit bersandar di tembok, tertawa kecil. Mereka yakin malam ini akan berlalu tanpa kejadian. Mereka salah. Dari balik gelap rimbunan bambu, sepasang mata mengamati, tajam. Tenang, Ambu Sulasmi, guru silat dari Gunung Sembung. Wajahnya keriput, tapi wibawanya tidak memudar oleh usia. Ia datang bukan untuk mengintip, ia datang untuk menjemput. Dengan gerakan hampir tak terdengar, kerikil kecil melesat dari tangannya. 3 prajurit di pos depan terhuyung, lalu ambruk tak sadarkan diri. Debu mengepul saat tubuh mereka jatuh. Ambu Sulasmi bergerak seperti bayangan malam. Setiap langkahnya dihitung. Ia tahu persis di mana Ebah berada, di balik tembok putih rumah sakit militer. Ia merayap di balik batang beringin. Di tangannya, beberapa helai daun nangka terasa berat. Dia lirik tenaga dalam, daun itu menjadi senjata. Sekali lempar, seorang prajurit roboh. Sekali lagi, 2 lainnya menyusul, kehilangan kesadaran. Seorang prajurit asing muncul dari balik tembok. Senapannya terangkat cepat. Mata mereka bertemu. Ambu Sulasmi bergerak lebih dulu. Dalam sekejap, senapan itu terlepas. Prajurit itu terkunci, lalu lemas dan jatuh tanpa suara. Telinganya menangkap sesuatu. Derap kaki kuda.
Dan di sela derap itu, tangis bayi Ebah. Lemah, tapi nyata. Dia sudah lahir. Bisik Ambu. Ia berlari ke halaman belakang rumah sakit. 4 prajurit yang berjaga tidak sempat bereaksi. Satu persatu mereka tumbang, tak sadarkan diri. Pintu ruang bersalin didobrak. 3 perawat membeku ketakutan. Jari-jari Ambu Sulasmi bergerak cepat, menotok titik saraf di leher mereka. Seketika, tubuh mereka kaku seperti patung. Ebah menatapnya dengan mata basah. Ambu, bagaimana kau bisa di sini? Ambu Sulasmi menggendong bayi yang baru lahir. Selimutnya masih basah, tapi napas bayi itu teratur. Hidup. Tidak ada waktu untuk bertanya. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi, aku lemas. Ambu. Ambu Sulasmi merobek kebaya yang tergantung di kursi, lalu menyampirkannya padanya Ebah. Tangannya hangat, menyalurkan tenaga dalam ke tubuh Ebah. Kau harus kuat. Untuk anak ini. Untuk dirimu. Barak ini bukan tempatmu lagi. Mereka tidak sempat mengganti kain. Yang penting, mereka harus keluar dari neraka itu malam ini. Ebah mengangguk. Ia sudah muak. Lebih baik hidup di Gunung Sembung daripada terus terkurung dalam ketakutan. Namun kabar kekacauan cepat menyebar. Para prajurit menemukan rekan-rekan mereka tergeletak di perbatasan. Penyusup! Ada penyusup! Teriak seseorang. Ajudan jenderal berlari dengan napas tersengal. Tuan, barak diserang. Banyak prajurit tumbang. Leher mereka terkena daun nangka. Daun nangka. Sang jenderal mengerutkan dahi. Mustahil. Bukti ada di sana, Tuan. Jenderal itu berangkat ke lokasi. Dan benar, prajurit-prajuritnya tergeletak tak sadarkan diri dengan daun nangka menempel di leher. Ia berjongkok, menyentuh daun itu dengan jari gemetar. Ilmu orang Sunda tidak bisa dianggap remeh. Perkuat penjagaan. Kepung rumah sakit itu. Perintahnya geram. Mana Sersan Joko? Ia sedang di kantor. Tuan, panggil dia. Sekarang. Pasukan bergerak cepat, mengepung bangunan putih itu. Di dalam, Ambu Sulasmi menatap Nyi Ebah. Aku sudah memberimu tenaga. Kita akan keluar dari sini. Baik, Ambu. Mereka berjalan cepat. Ambu menggendong bayi. Jalur yang dipilih adalah jalur yang sama saat ia masuk. Tapi di gerbang belakang, puluhan laras senapan sudah menunggu. Cilaka, kita terkepung. Pegang tanganku. Ebah, jangan lepas. Nyi Ebah menggenggam erat. Ambu Sulasmi berdiri tegak. Ia tidak mengangkat tangan. Tatapannya menantang. Angkat tangan kalian. Bentak seorang komandan. Malam itu hening. Hanya suara angin dan detak jantung 3 manusia yang terjepit di antara barisan senapan. Nasib mereka berada di ujung satu napas. Sersan Joko yang sedang terlelap di kantor langsung terjaga kaget. Ketika tidurnya ada yang membangunkan sambil memberitahu ada penyusup di barak. Dengan cepat ia bangun dan meraih senapannya. Beberapa prajurit pribumi langsung mengikutinya untuk mengepung area di sekitar rumah sakit. Jenderal Gabriel van Houten menahan geramnya yang sudah di ujung kepala. Tanpa basa-basi pipi Sersan Joko langsung ditampar keras oleh sang jenderal. Sersan Joko tidak melawan sama sekali, karena ia sadar itu memang kesalahannya. Ia lalai dalam menjalankan tugas. Setelah itu, Jenderal Gabriel van Houten bersama Sersan Joko langsung berlari ke halaman belakang rumah sakit. Para serdadu Belanda memberi kabar bahwa penyusup sudah berhasil dikepung dan tidak akan bisa lolos lagi. Ambu Sulasmi dan Nyibah memang sudah tidak bisa lolos dari kepungan itu. Nasib mereka kini berada di ujung laras senapan para prajurit.
Tuan Peter yang selama ini menyimpan dendam pada Nyibah karena pernah disiram wajahnya dengan air panas, berdiri paling dekat. Senapannya sudah siap ditembakkan kapan saja. Bah, mau kemana kau? Ingat, suamimu itu pemarah dan galak sekali. Jadi kau jangan coba-coba melawan atau kabur. Kau juga, nini-nini tua, jangan sok jagoan di tempat ini. Karena kalian tetap akan mati. Bentak Sersan Joko. Suaranya menggelegar ke seluruh halaman belakang, kasar dan penuh ancaman.